Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan mengerjakan project dari pemrograman port AT89C51. Kita akan melanjutkan pada langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang keempat, membuat software atau membuat program dengan menggunakan software MIDE51. Oke, di sini langkah yang keempat adalah buka software MIDE51. Oke, kita buka dulu software MIDE51. Caranya double klik atau klik 2 kali pada software MIDE51. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. Oke, ini saya kecilkan dulu. Lalu saya buka job sheet-nya. Oke, ini adalah tampilan dari software MIDE51. Oke, langkah yang kelima adalah buat project baru di software MIDE51. Caranya, klik menu file, lalu pilih new. Seperti ini. Maka, tampilan dari jendela pada software MIDE51 akan menjadi putih seperti ini. Selanjutnya, sebelum kita membuat program, maka langkah yang harus kita lakukan adalah kita simpan terlebih dahulu file yang telah kita buat. Caranya, klik menu file, lalu pilih save. Di sini, keterangannya pada job sheet yang kita miliki adalah simpan project di folder yang sama pada saat menyimpan file skematik dan beri nama file dengan format nama file .asm. Oke, karena tadi kita menyimpannya di desktop, kita pilih desktop, lalu pilih latihan program 1. Nah, kita simpan di sini, di folder ini. Nah, di sini cara menyimpannya adalah nama file .asm. Misalnya di sini saya masukkan nama filenya adalah program led.asm. Program led.asm. .asm ini harus kita sertakan agar project yang kita buat disimpan dalam ekstensi assembly. Setelah itu kita klik save. Berikutnya kita ketikkan program dengan mengikuti program yang ada di dalam job sheet. Pertama kita tambahkan komentar atau keterangan. Caranya kita titik koma, kita tambahkan titik koma, lalu kita berikan keterangan. Di sini keterangannya adalah program menyalakan LED pada port 2. Oke. Keterangannya adalah program menyalakan LED pada port 2. Tanda bahwa suatu kalimat itu berisi keterangan adalah warna dari kalimat tersebut berwarna hijau. Yang kedua, kita masukkan instruksi untuk memulai program dari alamat 00 hexa. Di sini kita ketikkan sama seperti pada job sheet, yaitu org 00H atau org 00 hexa, yang keterangannya adalah program dimulai dari alamat 00 atau dari memori 00. Berikutnya kita tambahkan label untuk menandai awal dari program. Di sini ketik mulai, lalu spasi titik 2. Spasi titik 2. Tandanya adalah titik 2. Seperti pada job sheet, sama persis. Di sini label menunjukkan di mana suatu program atau subprogram dimulai. Label ini bebas, tetapi yang standar adalah kita gunakan mulai. Lalu kita ketikkan program sama seperti pada job sheet. Yang pertama, masukkan instruksi mov P2, hashtag
B atau biner. Instruksi mov P2, hashtag 01010101 biner artinya adalah keluarkan data 010101 biner pada port 2. Salah, mohon maaf, di sini job sheet-nya keterangannya salah. Di sini kita kasih keterangannya adalah keluarkan data 01010101 biner pada port 2. Kenapa port 2? Karena kita akan menyalakan LED pada port 2 sesuai dengan rangkaian sistem minimum yang telah kita buat, yaitu LED tersambung pada port 2. Oke. Setelah itu kita masukkan instruksi sjmp spasi mulai. Keterangannya adalah melompat ke label mulai. Artinya jika instruksi ini dieksekusi, maka program akan dimulai lagi atau program akan melompat ke dalam label mulai ini. Label mulai yang kita ketik di awal tadi. Nah, setelah selesai program, kita masukkan instruksi N yang berarti program selesai. Program selesai. Oke, seperti ini. Nah, setelah selesai menulis program, maka kita lanjutkan ke dalam langkah yang berikutnya, yaitu langkah yang ke-9, yaitu setelah selesai mengetik program, berikutnya compile program yang telah diketik dengan klik menu build lalu klik build. Oke. Di sini di software Middle 51 setelah selesai menulis program, kita pilih build lalu kita klik build. Oke, seperti ini. Jika tidak ada error atau program kita benar, maka pada kolom di bawah dari software 51 akan ada tulisan no error. Jika di sini masih ada tulisan error, misalnya di sini saya masukkan SJM, maka akan terdeteksi error. Itu karena program yang kita buat belum benar. Jadi pastikan program yang di sini sudah benar atau samakan dengan yang ada di job sheet. Di sini SJMP mulai. Lalu kita klik menu build lalu build. Oke, seperti ini. Jika sudah selesai, maka langkah yang berikutnya masukkan program yang sudah dikompil ke dalam microcontroller pada software Proteus. Oke, kita tutup dulu software Middle 51. Lalu kita buka file skematik sistem minimum microcontroller yang kita buat dengan software Proteus sebelumnya. Caranya, klik 2 kali pada komponen microcontroller. Lalu pada bagian kolom program file, kalian klik icon folder ini. Lalu pilih program yang telah kita buat. Karena tadi programnya bernama program file, di sini program LED, di sini saya klik, lalu klik open. Lalu klik OK. Selanjutnya, kita coba jalankan program ini. Caranya di sini kita klik play. Nah, maka LED pada port 2 akan hidup sesuai dengan yang ada di program yang kita buat. Di sini 01, 01, 01, 01. Sama. Di sini 01, 01, 01, 01. Nah, jika kita ingin mengganti LED lain yang hidup, misalnya LED D8 sampai LED D5 mati dan LED D4 sampai LED D1 mati, caranya di sini kita ubah programnya. Di sini pada mov P2 ini kita ubah menjadi 00001.
1 1 1 1. Nah, di sini berarti keterangannya adalah keluarkan data 0 0 0 1 1 1 1 biner pada port 2. Jika sudah selesai mengedit program, caranya kita compile lagi. Caranya pilih menu build, lalu klik build. Nah, di sini masih ada satu error terdeteksi. Nah, di sini karena belum ada ekstensi tanda biner, maka masih terjadi error. Maka di sini perlu kita tambahkan tagger 000011111 biner. Lalu kita compile. Caranya klik menu build, lalu pilih build. Nah, maka errornya akan menjadi hilang atau tidak ada error. Setelah selesai mengcompile, kita buka file Proteus file skematik yang telah kita buat. Lalu kita masukkan lagi program yang telah kita compile tadi. Lalu klik OK. Lalu kita coba hidupkan. Nah, seperti ini. Ini adalah cara memprogram output sederhana pada port 2 pada rangkaian sistem minimum microcontroller AT89C51. Oke. Langkah berikutnya, jika program yang pertama tadi sudah berhasil, kita akan mencoba program yang kedua, yaitu membuat program LED flip-flop. Oke, caranya kita buka MIDI 51, lalu kita buat program baru. Caranya ketik file atau pilih menu file, lalu klik new. Nah, seperti ini. Di sini sama seperti pada langkah ke program yang awal tadi, kita harus menyimpan terlebih dahulu file project yang baru kita buat. Caranya pilih menu file, lalu klik save. Di sini program yang pertama tadi namanya adalah program LED. Di sini kita berikan nama program LED flip flop.asm. Jangan lupa nama file .asm. Oke, program yang akan kita buat adalah program LED flip flop.asm. Lalu pilih save. Nah, setelah selesai, silahkan masukkan program sesuai dengan yang ada di job sheet. Di sini kita kasih keterangan pertama titik koma program LED flip flop. Enter. Lalu jangan lupa org 00 hexa yang artinya program dimulai dari alamat 00. Lalu kita masukkan label awal program, yaitu mulai .2. Nah, lalu karena kita ingin membuat program flip-flop, maka program yang akan kita buat adalah separuh dari 8 LED ini hidup dan separuhnya mati. Jadi misalnya D1 sampai D4 hidup, maka D5 sampai D8 mati. Dan sebaliknya, jika D5 sampai D8 hidup, maka D1 sampai D4 mati. Caranya di sini programnya adalah kita masukkan data move P2, hashtag 0000 menunjukkan bahwa D5 sampai D8 mati, lalu 1111, yaitu D1 sampai D3 hidup atau D1 sampai D4 hidup. Oke. Di sini jangan lupa keterangannya B, yaitu menunjukkan bahwa data biner, yang artinya keluarkan data 000011111 biner pada port 2. Oke. Langkah selanjutnya, di sini kita perlu memasukkan fungsi tunda atau fungsi delay.
yang fungsinya adalah tujuannya adalah untuk sebagai waktu pergantian antara nyala LED yang satu dengan nyala LED yang lain. Pertama kita buat terlebih dahulu fungsi tundanya. Di sini saya kasih keterangan fungsi tunda 1 detik. Oke. Di sini saya ketik sama persis seperti yang ada di job sheet. Jangan sampai ada yang berbeda. Delay titik 2 move R0, tagger hashtag 4 lalu del 1 titik 2 move R1, hashtag 255 lalu enter del 2 titik 2 move R2, tagger 255 lalu instruksi DJNZ R2, tanda dolar shift 4 lalu DJNZ muncul R1, del 2 lalu DJNZ R0 ini huruf besar R1 nya ini R0, del 1 lalu instruksi red dan N. Di sini kita akan memasukkan fungsi tunda ini setelah program penyalaan LED pada port 2. Maka di sini instruksinya adalah call delay karena kita akan memanggil fungsi tunda 1 detik yang telah kita buat. Selanjutnya kita nyalakan LED yang sebelahnya yaitu LED D5 sampai LED D8. Maka instruksinya adalah move P2, hashtag 11110000 biner. Keterangannya adalah keluarkan data 11110000 biner pada port 2. Nah, tanda B ini adalah menunjukkan bahwa data yang dikeluarkan pada port 2 adalah berupa data biner. Oke, lalu kita masukkan fungsi tunda. Di sini call delay. Lalu selanjutnya adalah SJMP mulai untuk mengulang program agar program menyala secara terus-menerus. Setelah selesai membuat program, maka langkah selanjutnya adalah kita compile. Caranya klik menu build, lalu pilih build. Nah, jika tidak ada error, maka pada kolom yang paling di bawah tulisannya adalah no error. Jika di sini masih ada error, maka kalian harus mengecek lagi program yang kalian ketikkan. Lalu kalian compile kembali. Nah, setelah selesai mengcompile program, kita tutup programnya, kita minimize, lalu kita buka skema Proteus yang telah kita buat. Oke, di sini kita masukkan program LED flip-flop tadi. Caranya klik 2 kali pada IC microcontroller, lalu pada bagian program file kita klik icon berbentuk folder ini. Nah, lalu kita pilih program LED flip-flop yang telah kita buat tadi, lalu klik open. Lalu OK, dan kita coba deploy. Oke, itu tadi adalah program LED flip-flop yang telah kita buat, di mana program ini sudah dapat berjalan dengan baik. Oke, saya matikan dulu. Oke, jadi pada project kali ini kita telah mempraktekkan bagaimana cara menghidupkan LED atau mengeluarkan output pada port 2 dan cara membuat program LED
pada port 2 dari sistem minimum microcontroller AT89C51. Nah, untuk tugas latihan kalian, maka selanjutnya silahkan buatlah program bahasa assembly untuk aplikasi running LED pada port 2, di mana LED akan menyala satu persatu mulai dari port 2.0 sampai port 2.7. Jadi LED-nya akan menyala satu persatu secara bergantian mulai dari port 2.0. Berarti mulai dari LED D1, lalu LED D2, lalu LED D3, LED D4, LED D5, D6, D7 sampai D8 secara berulang-ulang. Nyala LED-nya adalah satu persatu. Jadi jika D1 hidup maka LED yang lain mati. Jika D2 hidup maka LED selain D2 akan mati. Jadi nyala LED-nya seperti berjalan mulai dari D1 sampai D8 secara terus-menerus. Silahkan kalian buat program bahasa assembly-nya, ditulis di buku dan dikirimkan melalui Google Classroom seperti biasa. Oke, saya kira sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa kalian tanyakan pada kontak WhatsApp saya ataupun melalui kolom komentar di forum Google Classroom. Oke, saya cukupkan sekian untuk video pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.